Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Puja Saldi membahas mengenai bahasan kita, yaitu Surabaya sambut transportasi air. Pak Ahmad, kita berbincang mengenai bahasan ini. Kalau kita tahu bahwasanya Surabaya sudah mulai berbenah, dan juga kalau kita ketahui bahwasanya transportasi warawiri yang ada di jalur darat ini sudah sangat ngetren begitu, atau boleh dikatakan sudah sering kita jumpai begitu di jalan raya. Nah, sekarang berbeda begitu. Transportasi air ini bukan wisata ya, tapi transportasi air. Bagaimana Anda sedikit menjelaskan mengenai hal ini? Sebenarnya transportasi air ini perlu kita sambut dari yang disampaikan oleh Pak Wali Kota waktu itu, Pak Eri Cahyadi, bahwasanya saya melihat ini gagasan yang sangat bagus gitu kan. Artinya ketika jalur darat ini sudah tidak bisa memenuhi lagi karena di tengah kota ini kan memang kadang-kadang di jam-jam tertentu kan sangat sibuk, Mas. Nah, inilah yang mungkin menjadi trigger bagi kita untuk nanti bisa kita manfaatkan jalur sungai ini sebagai sarana transportasi. Nah, saya lihat sih seperti itu. Karena pertama keuntungannya sangat banyak, Mas. Kalau saya lihat itu selain untuk transportasi ini kan banyak efek-efek turunan daripada transportasi air ini. Yang pertama mungkin kelestarian sungai, Mas. Hari ini kita mungkin tidak terlalu fokus pada kelestarian sungai. Di situ masih sering kita jumpai buang sampah sembarangan di sungai, terus sedimentasinya tanah itu juga tinggi, yang berakibat pada debit air ini kan juga naik juga kan gitu kan, karena tanahnya tinggi kan gitu pengerukannya. Nah, dari situ kan ketika itu sudah menjadi transportasi, akhirnya kan kita bersama-sama mulai berbenah, lingkungan sungai juga kena. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menjadi polisi air, bukan polisi air, polisi lingkungan di wilayah bantaran sungai. Ketika satu misalnya ada yang membuang sampah, otomatis karena sering orang lewat berlalu lalang di situ, orang akan nggak berani buang sampah di situ. Terus di daerah tepi sungai yang biasanya sepi, yang biasanya buat terjadi kriminalitas dan sebagainya, itu bisa diminimalisir juga. Nah, itu sangat baik sekali. Terus yang kedua itu sebagai, kalau kita berbicara ke belakang itu kan memang kita napak tilas ke belakang mulai bahkan zaman kerajaan Majapahit sampai di kerajaan di pemerintah Belanda dulu, kalau di Indonesia itu kan memang pusat-pusat pemerintahnya dekat-dekat dengan sungai. Nah, itu memang diatur seperti itu kan. Nah, jadi ini yang harus kita sambut dengan baik, karena posisi tingkat wisata, karena posisi wisata ini kan dekat dengan aliran sungai ini tadi, Mas. Jadi masyarakat itu juga bisa selain bertransportasi juga berwisata, kayak di Kota Lama, di Delta ini kan tempat-tempat seperti itu. Jadi saya rasa masyarakat ini kan bisa juga di tengah kegiatan transportasinya juga berwisata begitu. Iya, betul. Di tengah kegalauan, istilahnya tingkat stres masyarakat kota, kemacetan, hirupnya semakin tinggi. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan juga sebagai sarana wisata di situ, Mas. Baik. Nah, gitu. Menurut Anda pribadi, kota Surabaya perlu nggak sih transportasi air, Pak Ahmad? Saya rasa ini perlu kita coba kembangkan, karena memang ya itu tadi, Mas. Karena tingkat jalan ini kan juga sudah padat sekali gitu kan. Nah, yang kedua adalah ketika kita belum pernah mencoba berinvestasi di wilayah sungai. Kalau kita bisa bayangkan kita berinvestasi jalan dari Perak sampai ke Gunung Sari yang seperti yang disampaikan tadi, itu kan biayanya sangat tinggi sekali, Mas. Tapi bagaimana kalau kita coba itu wisata itu, bukan wisata, transportasi itu di air. Memang kalau dilangsung secara satu tahap pasti sangat berat. Mungkin bisa multi years gitu kan. Mungkin bisa. Baik, kita beralih ke Pak Ismail. Pak Ismail, halo. Ya, Pak Ismail. Halo. Ya, baik. Pak Ismail, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana dengan kesiapan dari Kota Surabaya sendiri? Apakah sudah siap sebenarnya begitu menerima transportasi air ini? Ya, jadi yang pertama saya sampaikan bahwa memang sudah waktunya untuk Surabaya, pemerintah Kota Surabaya ini menerapkan transportasi air. Tidak hanya masalah yang terkait dengan transportasinya saja, tapi banyak nilai-nilai sejarah yang ada di Surabaya, khususnya di Kalimas. Cuman yang saya lihat selama ini adalah mungkin yang paling cocok itu adalah yang Kalimas.
sungai-sungai yang lain, misalnya Kali Gunung Sari, Kali Wonokromo, rasanya itu kan pengendali banjir. Baik. Jadi kalau pengendali banjir itu rasanya sulit untuk diterapkan transportasi air karena tidak hanya debit tapi juga arusnya. Jadi menurut Nanti jadi menurut Anda pribadi rutenya akan menjadi terbatas nantinya ya? Ya, sementara mungkin untuk Kalimas dicoba dulu, ya karena memang di Kalimas itu sangat memungkinkan. Jadi debitnya itu diatur di pintu Wonokromo. Jadi yang masuk ke Kalimas itu dibatasi. Debit banjir yang lewat itu dibuang ke Damjagir, ke Kali Wonokromo. Baik. Ya, jadi betul-betul bisa diatur. Baik, mengingat kegiatan Anda sebagai pakar transportasi publik ya, Pak Ismail, saya ingin bertanya kembali kepada Anda, kira-kira kesiapan apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam menyambut transportasi air ini? Baik, jadi kalau yang saya contohkan di Kalimas, secara debitnya bisa diatur, cuman yang perlu diingat bahwa Kalimas itu harus dipertahankan elevasi muka airnya di samping untuk pengendalian banjir dan untuk kebutuhan transportasi air. Pada saat kita berbicara untuk banjir, maka elevasinya harus diatur. Makanya kenapa perlu adanya pintu atau pompa air petean itu karena supaya pada saat pasang ini ditahan, kemudian sistem drainase yang ada di sekitar Kalimas itu bisa mengalir secara gravitasi. Nah, paling tidak ini harus dipertimbangkan oleh pemerintah Surabaya. Kalimas itu tidak hanya berfungsi untuk transportasi, tapi juga untuk pengendalian banjir. Nah, di samping itu juga harus dipertimbangkan yang terkait dengan sedimentasi. Ini cukup besar karena memang kontribusi sedimentasi dari drainase hilir itu yang masuk Kalimas cukup besar. Ya, jadi rasanya ini memang harus dipertimbangkan kalau memang kita bisa menerapkan Kalimas sebagai transportasi air. Baik, untuk model boatnya Pak, untuk model kapalnya begitu seperti apakah nanti yang disarankan? Ya, kalau kapalnya saya kira menyesuaikan karena di yang ada kan tidak hanya sedimentasi tapi di jembatan-jembatan itu kan ya, jembatan-jembatan ini kan cukup tinggi jagaannya relatif kecil, yaitu ada pilar-pilar, makanya sangat terbatas. Saya kira sementara coba sangat terbatas dulu, terutama mungkin kalau misalnya saya sebagai akademisi lebih cenderung ini didorong untuk rekreasi dulu. Baik. Rekreasi dulu. Pemanasan nanti kita kan, iya. Pemanasan dulu begitu maksud Anda Pak ya? Pemanasan, ya sekaligus mengenalkan nilai-nilai sejarah yang ada di Surabaya. Jadi ini tidak hanya transportasi saja begitu ya Pak Ahmad ya, tapi juga menilaikan sejarah yang ada di Surabaya lebih tepatnya. Saya pernah waktu itu saya pernah ke Thailand begitu ya, dalam arti kata mencoba transportasi moda airnya begitu, dalam arti kata transportasi airnya begitu, dan cukup crowded begitu pada saat banyak orang masuk ke dalam kapal tersebut dan rasa takut itu juga muncul, takutnya tenggelam dan sebagainya. Apakah ada antisipasi khusus begitu dalam hal ini? Kalau kita melihat musim hujan dan sebagainya, apakah ada transportasi khusus nantinya? Ada pembatasan waktunya, dalam arti kata kalau malam hari maka transportasi air itu tidak dioperasikan atau bagaimana? Iya, saya sepakat dengan Pak Ismail tadi. Itu memang kan traffic debit air itu kan harus diatur gitu. Jadi makanya ketika program untuk transportasi air ini dicanangkan harus ada program-program turunannya, termasuk sebagai juga pengendali banjir. Kalau harapan saya sih ketika di pinggir sungai itu ada semacam kayak bosem atau yang sifatnya bukan horizontal ya, tapi kan secara vertikal ke bawah gitu untuk sebagai tandon-tandon air. Nah itu kan bisa untuk mengendalikan air. Tapi ini kan kita juga butuh penelitian lebih lanjut. Mungkin saran dari Pak Ismail juga perlu kita dengarkan juga untuk kebaikan transportasi air ini. Terus yang kedua ya memang kalau keselamatan sih memang harus diutamakan. Nah, jadi debit air ini kan harus diatur, nggak bisa terlalu tinggi, nggak bisa terlalu rendah. Dan termasuk juga ketika musim kemarau, ini kan harus diisi air di situ. Kalau terlalu kering, terus tanahnya ini juga terlalu tinggi, perahu juga nggak bisa jalan kan gitu, Mas. Makanya kalau itu dibersihkan, terus dikurangi tanah di dalam sungai itu, tentunya manfaat turunannya juga ada, Mas. Mungkin kualitas air minum warga kota Surabaya jadi semakin baik juga, kan di situ. Terus kadang-kadang nggak bau kan, kadang-kadang seperti itu. Ya, terus yang terakhir adalah keselamatan penumpang. Ini yang
jadi PR besar. Kadang-kadang kan karena saya juga nggak bisa berenang, Mas. Iya. Jadi ketakut naik. Nah, itu kan kalau saya pribadi itu juga ada pelampung, semacam pelampung itu memberi rasa aman bagi penumpang ketika naik di situ. Nah, itu yang terakhir adalah ketika jenengan tadi menyampaikan bahwasanya yang tepat itu apakah tidak menambah polusi air. Nah, kalau saya sih menyarankan untuk perahu-perahu yang bertenaga listrik. Baik. Selain menghemat energi juga mengurangi emisi, ya? ramah lingkungan. Baik. Itu saran saya. Tadi sempat saya tanyakan, tadi belum dijawab nih Pak Ahmad, bahwasanya kira-kira apakah ada pembatasan rutenya, dalam artinya pembatasan operasional dari kegiatan transportasi air ini? Apakah mungkin dari jam berapa hingga jam berapa begitu? Kalau malam udah tidak ada sama sekali atau bagaimana? Ya, Nantinya seperti itu, Pak. Kalau pembatasan harus ada, karena mungkin di jam-jam yang sangat malam itu kan nggak bisa beroperasi kan gitu, Mas. Syarat, tapi yang perlu diperhatikan kan adalah syarat transportasi massal di era modern ini kan harus ajak, Mas. Kadang-kadang kita itu, ya mohon maaf, program-program yang dibikin itu tidak bisa continue. Cuman setahun, 2 tahun terus lenyap gitu. Iya. Sebenarnya kita berpikir seperti kita berpikir pada posisi konsumen aja, Mas. Ketika kita butuh mau naik, dia nggak ada, ya susah. Kalau transportasi modern yang mungkin saya rasa pernah lihat contoh di Jakarta itu KRL itu tiap 10 menit lewat dan itu penuh terus. Tiap pagi, sore, pulang kerja full sampai jam 9 malam itu orang mau menggunakan itu. Karena memang sudah pasti ada, lewat pasti ada lagi. Sudah penuh, lewat ada lagi gitu. Tapi itulah yang harus dipikirkan gitu. Baik. Pak Ismail, halo Pak Ismail. Pak Ismail? Ya. Menurut pandangan Anda bagaimana Pak Ismail? Apakah warga Surabaya ini sudah siap jika ada ternyata transportasi air ini? Pendapat Anda? Ya, pendapat saya warga Surabaya saya kira siap dan senang, harus ada kebanggaan sendiri bahwa kotanya sedang berkembang, terutama khususnya yang terkait dengan transportasi air. Cuman yaitu tadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena memang posisi dari Kalimas itu kan tidak hanya pemerintah kota Surabaya, jadi untuk operasional itu adalah jasa tirta dan seterusnya. Baik ya. Jadi kalau dikatakan pada saat transportasi air ini muncul, pasti warga Surabaya akan senang begitu. Ada pilihan atau opsinya tentunya ya. Tidak hanya warawiri saja, tapi juga ada opsi yang lainnya begitu. Nah, saya tanya kembali kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad, bagaimana keseriusan dari anggota DPRD dalam hal ini begitu ya, bisa menggodok materi ini dalam arti kata adalah menggodok untuk bisa mencoba mempublish terkait mengenai transportasi air ini? Ya, pada prinsipnya kan sabda dari pemimpin itu kan adalah perintah kepada punggawa. Ketika Pak Eri Cahyadi di akhir masa jabatannya kemarin memerintahkan seperti itu, tentunya jajaran di dinas-dinas perhubungan juga harus menyiapkan itu kajiannya gitu. Dan kalau kami rasa itu, kami dari fraksi Golkar kalau melihat itu memang manfaatnya sangat baik bagi masyarakat, ya tentu ya kami dukung, karena manfaatnya itu tadi, Mas, bukan hanya untuk transportasi, tapi manfaat turunannya juga banyak. Belum lagi kalau kita bicara ketika itu sukses bisa jadi pengangkut barang. Nah, jadi kan mobil-mobil pengangkut barang itu misalnya dari Gunung Sari tadi ya kan, bisa sampai ke Perak, itu kan juga suatu yang luar biasa itu kan. Maksud saya gitu. Baik, nanti kita akan sambung lagi. Sepertinya kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya sam-sam berikut ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu pun nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, tidak ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV.
Pemirsa, menyambung bahasan kita pada malam hari ini yaitu Surabaya sambut transportasi air. Saya ingin berbincang kembali dengan Pak Ismail. Pak Ismail, tanggapan Anda Pak Ismail? Ya, halo Pak Ismail. Ya, halo. Tanggapan Anda Pak Ismail, saya ingin bertanya kepada Anda, tanggapan Anda terkait mengenai penilaian terhadap pelayanan transportasi di Surabaya selama kurang lebih 5 tahun kebelakang ini, bagaimana Pak Ismail? Ya, jadi tidak memuji tapi kondisi faktanya memang bagus. Ya, jadi semakin ke depan saya kira semakin bagus. Makanya ini kalau ini dirintis untuk yang transportasi air, mungkin ada kebanggaan bagi warga Surabaya. Yang lain kan sudah ada wirawiri, ada macam-macam. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan, saya kira Surabaya nambah ikon untuk kemajuan kotanya gitu. Baik, kalau kita berbicara hal terburuk, Pak Ismail, seumpama program ini tidak berjalan dengan lancar atau dikatakan tidak berkesinambungan atau tidak jam jangka yang lama begitu, itu karena apa menurut Anda pribadi biasanya? Ya, saya kira mungkin yang konflik kepentingan saya kira. Jadi posisi Kalimas itu kan tidak wilayahnya memang di Surabaya, tapi posisinya ini kan di Berantas Hilir. Secara pengelolaan, yang ngelola juga Tirta. Ya. Kemudian dari sistem sungainya di sistem Berantas itu kan pusat yang ngelola. Nah, ini saya kira nanti jangan sampai terjadi. Jadi harus betul-betul dirunding sedemikian baiknya sehingga nanti ini bisa direalisasikan. Jadi pemerintah Surabaya jangan bergerak sendiri maksud saya gitu. Jadi melibatkan yang terkait dengan pengelolaan Kalimas tersebut. Baik, Pak Ahmad, kalau kita ketahui wirawiri ini kan cukup terjangkau begitu ya, juga kita menggunakan QRIS begitu. Nah, bagaimana nanti pada saat moda transportasi air ini, apakah cost-nya cukup besar atau mungkin sebanding dengan warawiri atau bagaimana? Pendapat Anda? Pendapat saya sih memang saya nyambung yang ke belakang dulu Mas ya, yang terkait dengan moda transportasi darat yang sudah banyak inovasinya. Dan menyambung Mas Pucok tadi yang menyampaikan bahwasanya bagaimana kalau tidak berjalan. Nah, ini memang butuh waktu Mas. Kita harus membandingkan apple to apple ketika bus Surabaya, terus wirawiri. Ini kan juga butuh waktu pengenalan. Makanya butuh proses ya? Ya, butuh proses. Nah, inilah yang memang harus kita kawal bersama, kita sosialisasikan. Kadang-kadang masyarakat cuma sampai hari ini pun tidak tahu Mas, rute-rute wirawiri itu di mana, bus Surabaya itu seperti apa. Karena ya sosialisasinya kurang atau bagaimana sebenarnya? Bisa jadi seperti itu. Kadang-kadang kan rute yang mereka yang nggak tahu itu biasanya seperti itu. Terus cara bayarnya seperti apa kan gitu. Tapi kalau misalnya ketika transportasi air ini berjalan ya memang harus kita subsidi. Awal itu memang harus kita subsidi. Kita subsidi karena kan nanti juga bisa mengurangi kepadatan yang di tengah kota ini Mas. Akhirnya bisa beralih minimal anak sekolah. Bisa memecah begitu ya. Memecah konsentrasi daripada publik yang akan menggunakan transportasi darat itu bisa ke situ. Saya rasa sambutannya sangat baik Mas masyarakat. Karena memang ya selain untuk transportasi mereka juga bisa berrefreshing di situ kan, bisa sekaligus berwisata di situ. Nah, ini sebenarnya Pak Ahmad, ini adanya moda transportasi air ini karena demand atau permintaan dari masyarakat sendiri begitu berdasarkan survei yang sudah ada, atau memang karena kebijakan dari pimpinan begitu, dalam arti kata dalam hal ini adalah memberikan suatu gebrakan begitu. Kalau saya rasa sih dua-duanya Mas, ya karena memang ada aspirasi dari masyarakat dan juga pemerintah kota dalam hal ini Wali Kota waktu itu Pak Eri menyambut baik karena beliau kan mungkin juga visioner memikirnya ke depan ketika jalan darat ini sudah nggak mampu tentu ada alternatif untuk jalan air ini seperti itu. Jadi ketika ada aspirasi disambutlah oleh pemerintah kota dengan istilahnya akan melaksanakan di tahun 2025. Itu pun mungkin bagi saya walaupun tidak sepenuhnya di tahun 2025 bisa multi years untuk perbaikan-perbaikannya juga ya boleh gitu. Karena memang efek turunannya banyak Mas. Misalnya kan nggak mungkin itu, mesti harus air sungainya dikeruk dulu. Itu kan pasti ya kan, perbaikan-perbaikan di sepanjang sungai itu kan pasti. Walaupun toh misalnya kita juga nggak berandai-andai kalau itu nggak jalan, tapi manfaatnya itu kan juga bisa dirasakan. Kita juga kadang-kadang nggak berpikir banjir itu kan sebenarnya juga karena sedimentasinya juga naik kan, air yang tanah yang ada di sungai itu tinggi, akhirnya debit air ini kan juga terbatas naik. Nah ini kan aliran yang masuk dari
pusat dari perkampungan dan perkotaan ini masuk ke situ kan juga berkurang akhirnya. Yang awalnya bisa misalnya sekian, akhirnya jadi cuma sekian. Nah, ini kan delay lagi. Makanya saya tadi juga bisa menyarankan bagaimana kalau juga di sepanjang aliran sungai dengan bekerja sama dengan Jasa Tirta ataupun BBWS selaku pemangku wilayah ini tadi, agar dibuatkan semacam tandon-tandon yang vertikal itu tadi. Ketika musim hujan bisa ditandon, ketika musim kemarau kekurangan air bisa dikeluarkan gitu. Baik ya, jadi ada penyesuaian begitu ya. Baik, Pak Ismail, halo, Pak Ismail. Halo Pak Ismail, idealnya butuh waktu berapa lama begitu pemerintah dalam hal itu bisa mensosialisasikan terkait mengenai moda transportasi air ini, Pak? Apakah butuh waktu dengan di awal dipancing terlebih dahulu dengan kegiatan wisata air terlebih dahulu, kemudian perlahan tapi pasti maka menuju ke transportasi air, atau bagaimana, Pak? Strategi seharusnya idealnya? Ya, ideal, kita bicara ideal kalau semuanya instansi yang terkait tadi tidak ada masalah gitu ya. Idealnya memang 3 tahun, paling tidak ini bisa direalisasikan. 3 tahun Pak ya? Tinggal nanti mungkin kalau tidak semua, ya paling tidak ada 2 segmen. Segmen yang pertama pintu air Wonokromo sampai dan Gubeng, kemudian yang di bawah sampai dengan Petekan gitu. Jadi emang kalau ide yang bagus ini tidak segera direalisasikan. Hanya itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, apakah ada persatuan khusus Pak, suatu kota begitu Pak bisa memberikan kesempatan bagi warganya menikmati moda transportasi air Pak, selain memiliki sungai Pak? Ya, jadi Surabaya ini kan diuntungkan, sangat itu bisa diatur sesuai dengan yang diharapkan, karena tidak dipakai sebagai pengendali banjir lewat pintu itu Jagir itu. Tapi kalau yang Kalimas bisa diatur debitnya, sehingga kita kepingin masukkan debit seberapa bisa diatur di situ. Kemudian di pintu Petekan juga bisa mengatur, supaya nanti elevasi muka airnya bisa dipertahankan dari elevasi minimal untuk transportasi air dan elevasi maksimal untuk pengendalian banjir. Hanya yang tidak gampang itu saya kira ini yang terkait dengan sedimentasi. Sedimentasi cukup besar. Sedimentasi cukup besar. Nah, ini betul-betul harus di-maintain sedemikian rupa sehingga betul-betul bisa berfungsi dengan baik. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita harus break kembali sejenak. Kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum ProSifa. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, masih menyambung mengenai bahasan kita pada malam hari ini, yaitu Surabaya sambut transportasi air ya. Saya begitu luar biasa kencangnya bersemangat sekali membahas hal ini karena waduh ini lagi main nonton bola di sini ya. Baik, tapi apapun itu kita kembali lagi nih. Ini berkaitan mengenai Pak Eri Cahyadi pernah menyebut bahwasanya perahu untuk taksi air ini tidak menggunakan tali atau tambang atau bahkan dayung ya. Nah, perusahaan kapal akan menyediakan perahu-perahu untuk taksi air ini. Bagaimana pandangan Anda? Kalau boleh saran, itu tadi Mas, saran saya pribadi memang kita menggunakan perahu yang bertenaga listrik karena tidak memberikan dampak lingkungan lagi. Ketika itu kita membuat kebijakan perahu taksi air, tapi juga berdampak pada
lingkungan air sungai jadi tercemar, itu kan juga nanti menimbulkan dampak lingkungan lagi. Alangkah baiknya ketika kita membuat suatu kebijakan sekalian, misalnya kita pakai, kalau niatnya juga bersih-bersih sungai sekalian, ayo kita pakai yang mungkin bisa misalnya bermesin listrik kan, seperti itu. Dengan saya rasa lebih efisien juga, karena kan nanti mungkin bisa menggunakan tenaga surya juga kan di situ. Nah, jadi lebih efisien ramah lingkungan, juga, lebih ramah lingkungan juga, emisi juga bisa tekan, efek rumah kaca ini kan juga nggak terlalu. Nah, baik, apakah Pak Ismail juga sependapat yang disampaikan oleh Pak Ahmad terkait mengenai moda transportasi yang disiapkan ini bukan dalam bentuk tali tambang begitu atau dayung, dan bahkan ini perusahaan kapal akan menyediakan perahu-perahu untuk taksi air ini? Pak Ismail, bagaimana? Ya, jadi saya setuju dengan pendapat Pak Dewan tadi. Memang lebih baik listrik, ya, tenaga listrik, jangan menggunakan tambang seperti tambang-tambang yang sudah yang ada di sekitarnya. Ya, jadi daerah supaya asli begitu ya, begitu. Supaya ada nilai-nilai yang bisa dikembangkan. Ya, Pak Ismail masih bersama dengan saya. Kasih. Baik, jadi kurang lebih cocok ya Pak, setuju ya Pak ya, bisa menggunakan tenaga listrik atau tenaga surya begitu untuk bisa ramah dengan lingkungan ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak? Kembali lagi kepada moda transportasi air ini dengan menggunakan listrik dan juga dengan menggunakan tenaga surya, bagaimana untuk penghematan dan sebagainya. Nah, ini apakah nanti pada saat untuk bisa naik ke perahu atau kapal tersebut bisa disediakan dengan versi online-nya atau bagaimana Pak Ahmad? Kalau sementara sih saya milih model hybrid aja, bisa secara online ataupun secara langsung di sana, atau kartu terusan, ya, atau terusan. Kartu terusan kayak misalnya kita contoh di top up juga bisa. Itu kan lebih menggunakan e-money begitu. E-money kan enak Mas, tinggal nge-tap aja. Kita butuhnya kapan, terus kita bisa kira-kira kayak tol itu kan bisa kira-kira gitu Mas. Misalnya tarifnya PP 10.000 setiap hari lagi. Kita bisa menghitung kan penggunaan jasa ini kan bisa menghitung kebutuhan sebulannya atau seminggu lah paling enggak. Kalau saya sih seperti itu. Nah, kalau saya berikan kesempatan kepada Anda untuk mencoba menjabarkan terkait mengenai strategi sosialisasi yang bisa Anda sampaikan ke publik begitu untuk bisa mempersiapkan diri dalam moda transportasi air seperti apa Pak? Pertama kan kita yang memungkinkan itu kita pengenalan ke sekolah-sekolah, itu pasti. Itu kan mereka juga sebagai generasi penerus bangsa ini kan juga harus tahu bahwasanya aliran Sungai Kalimas ini sejarahnya sangat panjang, dan di situ sudah ditandai dengan bangunan-bangunan yang bersejarah nilai tinggi bagi bangsa Surabaya, khususnya kota Surabaya ini kan suatu kebanggaan. Dengan sekolah-sekolah ini melakukan wisata ke situ, terus orang tuanya kan juga pasti terus getok tular itu perlu. Nah, getok tular apalagi sekarang juga ada via media sosial. Anda harus sosialisasikan, termasuk perangkat Pemkot hari ini itu sudah lengkap Mas. Mulai dari RT RW sekali tombol itu kan semua bisa tahu. Seperti itu, tinggal bagaimana terutama masyarakat-masyarakat yang di sekitar daerah aliran sungai yang akan digunakan transportasi air ini harus benar-benar masif di situ. Termasuk mungkin nanti pola-pola parkirnya seperti apa, harus seperti terminal-terminal kecilnya itu bisa diatur di situ gitu Mas. Untuk parking areanya bagaimana Pak? Apakah sudah cukup memadai nantinya? Sudah disiapkan dengan cukup baik Pak? Saya rasa itu harus dipersiapkan dengan baik Mas, karena memang kalau saya rasa ya kalau di pinggiran daerah sungai itu masih terdapat lahan yang cukup untuk itu. Dan harapan saya ketika ada transportasi air ini masyarakat sudah nggak pakai motor lagi, pakai olahraga, pakai sepeda juga, kan akan mengurangi emisi juga. Misalnya kan nggak mungkin daerah sungai misalnya masih berjarak di rumahnya 1-2 kilo, nah, kan nggak mungkin dia dari perahu terus jalan kaki, minimal ada sepeda panca, sepeda angin itu kan Mas. Nah, itu kan juga menggerakkan masyarakat untuk sehat, hidup sehat juga, mengurangi emisi lagi, mengurangi pengeluaran lagi gitu. Tapi nanti apakah masyarakat Surabaya kan mau begitu? Apakah Surabaya sangat panas sekali? Begitu. Apa kembali kepada kebiasaan nanti? Iya, nanti kembali kepada kebiasaan, karena kan kita kalau menghitung itu kan jangan di Surabaya, kita coba di Jakarta itu kan juga masih, walaupun di Surabaya itu kan waktu tren sepeda angin itu jalan itu kan juga masyarakat mulai banyak yang menggunakan itu gitu. Tapi kan dengan ada transportasi air ini jaraknya nggak terlalu jauh Mas, dari rumah ke pusat ke lokasi pekerjaannya, kesibukannya di situ kan enggak sampai sejauh itu, cuman deket aja, paling kan berangkat pagi nanti pulangnya, jadi bisa menghemat. Ini juga. Kapalnya ini khusus untuk penumpang kah nantinya Pak yang akan dipublish ini, atau memang untuk kendaraan juga bisa masuk ke dalamnya Pak?
saya rasa awal ini kan untuk Contoh sepeda motor begitu maksud saya di sini. kalau saya pribadi Mas ya, saya pribadi sih lebih cenderung ke penumpang dulu. Penumpang dulu ya. Untuk uji coba itu tadi seperti yang disampaikan Pak Ismail, kita pelan-pelan aja. Pelan-pelan setelah orang terus barang. Nah, barang ini kan juga bisa nanti komoditi itu kan barangkali bisa mengefisienkan jalur transportasi ini kan. Gitu. Biaya kos produksinya semakin kecil juga. Baik. Pak Ismail, saya butuh urut rembuk Anda, Pak Ismail, dalam hal ini. Bagaimanakah kalau saya minta pendapat Anda terkait mengenai strategi sosialisasi yang bisa diberikan kepada warga kota Surabaya dalam proses penerimaan moda transportasi air ini, Pak Ismail? Ya, memang sosialisasi ini penting. Saya setuju tadi kita mulai dari di sekolah-sekolah itu, mulai dari anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, kalau perlu masuk ke perguruan tinggi. Jadi itu yang harus dimasuki supaya nanti mereka kenal, ya. Mereka kenal keuntungannya memang ada beberapa keuntungan di sini. Yang pertama memang untuk transportasi air juga sekaligus untuk mengenalkan nilai-nilai sejarah. Nah ini kadang-kadang yang anak-anak sekolah itu kadang-kadang sudah lupa atau tidak menjadikan suatu prioritas nilai-nilai sejarah itu. Tapi harapannya pada saat kondisi transportasi air di Kalimas ini, dua hal itu yang bisa kita sampaikan. Meskipun untuk kecepatan dari transportasi air yang ada ini kan mungkin tidak terlalu cepat, ya. Tapi nilai-nilai sejarah, nilai-nilai rekreasi itu sebetulnya yang perlu ditonjolkan sementara. Baik. Jadi betul ya disampaikan tadi sosialisasi ke sekolah terlebih dahulu, dan tadi sempat disampaikan Pak Ismail butuh waktu kurang lebih selama 3 tahun idealnya begitu Pak ya, untuk menjadi suatu bentuk kebiasaan menggunakan transportasi, asalkan dalam arti kata ini konsisten begitu Pak ya, ini benar-benar terjalan dengan cukup baik, jangan sampai nanti hilang tiba-tiba muncul lagi. Eman, momentumnya kan sudah tepat ini, Eman kalau nggak segera didorong warga Surabaya itu memang cirinya gitu, ada niatan sudah jalan. Ya. Itu prinsipnya warga Surabaya gitu. Baik. Mau penerimaannya seperti apa, kalau sudah seperti itu konsisten terus gitu Pak ya, jalan terus gitu ya. Iya baik. Ya. Terima kasih Pak Ismail, kita harus kembali beri sejenak Pak Ismail dan juga Pak Ahmad. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah jeda satu ini. Rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, saraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, menyambung bahasan kita pada malam hari ini, Surabaya sambut transportasi air. Kembali Pak Ahmad, saya butuh pendapat Anda juga mengenai pertanyaan lanjutan, yaitu bagaimana sebaiknya Pemkot dalam hal ini mengerjakan rencana ini pada tahun 2025. Kalau saya sih lebih ke tahap-tahapannya harus dilalui dulu Mas. Jadi jangan langsung misalnya langsung jalan di tahun 2025. Tentu banyak kelemahannya nanti. Misalnya tahapannya itu kita lalui dulu. Nah, kalau nggak jalan dulu ya, kalau misalnya yang disampaikan Pak Ismail tadi, kalau Surabaya itu jalan-jalan dulu gitu. Ya, kita harus jalan dulu. Nah, kita bersihkan dulu sungainya. Ya, tapi kan nanti walaupun nggak jalan pun, itu kan sudah nanti manfaatnya sudah terasa masyarakat. Nah, lihat sungainya bersih, airnya nggak keruh. Nah, minimal kan orang, waduh, perlu coba ini airnya juga bersih. Nah, ini kan sebagai promosi juga, media promosi ketika nanti itu sudah jalan gitu. Jadi tahapan-tahapannya harus kita mulai pelan-pelan dulu. Misalnya di 3 tahun ini harus selesai, tapi tetap berjalan walaupun toh itu nanti rutenya nggak sepanjang itu, tapi terus bertambah, jalurnya itu terus bertambah. Dan saya rasa
kalau ini ngomong kecepatan ya ketika di jam kerja pun ya bisa-bisa lebih cepat transportasi air Mas. Ya kan masyarakat kan lebih traffic ya. Iya, karena kan transportasi modern ini kan yang pertama efisiensi kan efisiensi itu kan yang pertama paling butuh kan itu untuk penyedia jasanya ataupun pengguna. Nah itu kan efisiensi satu. Yang kedua adalah ketepatan waktu kan itu. Kenapa moda transportasi kereta api ini hari ini semakin pesat maju itu kan karena memang dia bisa menggaransi waktu ya kan dibandingkan transportasi lain darat ataupun udara. Transportasi kereta itu lebih tepat waktunya. Nah itu jadi sarana pilihan-pilihan bagi masyarakat untuk memilih transportasi itu gitu. Baik. Nah, kalau kita berandai-andai nih Pak Ahmad, kira-kira range harga yang cocok begitu untuk tiket sekali berangkat itu berapa Pak? Kalau itu cocok untuk warga Surabaya. Nah, sebenarnya kalau kita hitung investasinya dulu Mas. Karena kalau kita ngomong investasi ini kan nggak mungkin habis kan. Nah, artinya misalnya ini bisa dipakai masa ekonomisnya berapa tahun kan kita hitung dulu kan seperti itu. Ya sama ketika nanti itu pun sudah jalan kita nggak bisa ada subsidi Pak di awal Pak? Harus. Ada orang terbiasa dulu ya. Harus. Baik. Jangan kan transportasi air, transportasi darat pun pasti kan disubsidi. Untuk anak sekolah itu 5.000 kalau nggak salah. Untuk yang usia 60 tahun ke atas itu gratis. Wirawiri itu. Nah memang sosialisasi Mas. Kuncinya nomor 1 itu memang itu. Karena kita pun kadang-kadang nggak tahu. Ternyata numpak naik wirawiri itu gratis untuk usia 60 tahun ke atas. Misalnya saya juga baru tahu ini Pak makanya. Wirawiri saya baru naik sekali begitu Pak. Ternyata lumayan begini cara mainnya ya begitu ya. Dan untuk area titiknya juga sosialisasinya sepertinya masih kurang Pak ya, sehingga terbatas juga orang yang naik transportasi darat ini wirawiri. Padahal bagus sekali ya, kebersihan. Terus kemudian untuk yang jaga tiketingnya juga ada dan sebagainya. Ini menarik sekali, sangat aman sekali begitu pemirsa. Beda dengan transportasi jadul zaman dulu saya begitu ya. Copet dan sebagainya masih banyak begitu. Nah, kita kembali lagi Pak Ismail, saya butuh masukan Anda Pak. Ada masukan lagi mungkin yang bisa diberikan kepada Pemkot Surabaya lebih tepatnya dalam hal ini begitu untuk bisa pembenahan dan juga untuk peningkatan kualitas dari moda transportasi air ini Pak. Baik, saya lebih menyarankan perlu visibility study dulu. Supaya nanti kita bisa memastikan bagaimana pengendalian debitnya, bagaimana ukuran air banjir, bagaimana pasti ya kemudian nanti ya sepertinya ada permasalahan jaringan ini Pak. Halo Pak Ismail. Pak Ismail. Ya. Sebenarnya ada permasalahan jaringan, saya kembali lagi ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, perlu nggak di studi banding dengan kota atau mungkin negara yang menggunakan konsep yang sama seperti di Surabaya ini nantinya? Perlu Mas, termasuk nanti kita harus melakukan itu tadi visibility study itu kan, agar memang kalau sudah pun jalan itu memang benar-benar aman gitu kan. Itu kan keamanan, kenyamanan itu kan kunci nomor 1 kan itu. Harus kita lakukan uji coba dulu ketika sebelum ini dibuka misalnya seperti itu ya harus kita uji coba dulu karena memang potensi-potensi yang membahayakan apa yang di sungai di air ini kan belum pernah kita mitigasi kan gitu kan ya. Itu saya ngerinya kalau kalau siang fine ya Pak ya masih terlihat begitu. Tapi kalau malam begitu saya pernah mencoba begitu moda transportasi air di Surabaya pada waktu malam hari begitu lumayan agak sedikit kering juga Pak ya masalahnya pencahayaan dan sebagainya dan juga tempatnya juga sangat gelap sekali untuk airnya secara langsung gitu. Kalau untuk kita yang secara pribadi yang biasanya menggunakan transportasi darat yang belum terlalu familiar dengan air ya mungkin butuh penyesuaian ini ya, keberanian dan juga nggak berpikir negatif bahwa saya nanti akan ada apa-apa dan sebagainya begitu di air dan sebagainya. Kalau misalnya itu tadi Mas, kalau misalnya jenengan sampaikan bahwasanya kalau naik di sepanjang sungai itu gelap dan sebagainya. Lah harapannya ketika ada transportasi ini tidak seperti itu lagi. Nah, ya kan di aliran-aliran sungai itu tambah cerah, ada penyinaran, lampu dan sebagainya. Akhirnya kan bergerak ekonomi di situ pasti nanti akan bergerak juga yang biasanya nanti ada pasar apung nanti ya bisa jadi pasar apung berkembang begitu ekonomi masyarakat setempat begitu ya. Jadi pemirsa menarik sekali masih bersama dengan saya tapi sepertinya ya sama masih bersama dengan Pak Ismail atau sudah kehilangan Pak Ismail ini ya. Halo Pak Ismail. Halo. Ya, Pak Ismail, mohon maaf bisa diulang kembali Pak masukan untuk pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini untuk penyiapan moda transportasi air Pak. Karena tadi sempat ada permasalahan jaringan sehingga suara Anda kurang jelas kami dengar di studio Pak. Ya,
Jadi yang perlu diperhatikan ini kan artinya ini sudah bagus, tapi ya harus di visibility study dulu supaya nanti bisa meyakinkan. Ya, jadi ada dasarnya, bisa meyakinkan bagaimana pengendalian debitnya, bagaimana pengendalian sedimentasinya, bagaimana mengatur muka air banjir, muka air minimum, dan seterusnya. Itu intinya ke sana. Kemudian nanti segera disosialisasikan, ya, sosialisasi oleh pemerintah kota dengan Pak DPR, Pak Dewan. Sehingga saya kira satu suara, ya, satu suara. Tinggal nanti sosialisasinya ke pelajar-pelajar mungkin sementara yang bisa kita dorong untuk menggunakan manfaat ini. Baik, nah ini dengan adanya rencana ini Pak Ahmad, apakah Anda melihat ada upaya untuk bisa membangkitkan kembali memori Surabaya tempo dulu? Dalam arti kata ini kan, di mana salah satu cirinya adalah adanya perahu yang membawa warga dari satu titik, ya, tempat satu ke tempat yang lainnya begitu. Harus, Mas. Makanya saya juga baru belajar itu kan, kalau yang saya tahu itu kan sejak zaman kolonial Belanda. Ternyata sejak zaman Majapahit pun itu dilalui dari Mojokerto ke Tanjung Perak dan sebagainya itu dilalui. Nah, ini kan memberikan pembelajaran bagi generasi muda kita bahwasanya ini kita pernah berjaya di sini. Dan bukti-bukti peninggalannya kan juga masih ada. Kalau misalnya berbicara mengenai itu kota lama itu kan nggak kurang kan di situ, termasuk pelabuhan Tanjung Perak. Di sepanjang sungai itu menandakan bahwasanya kita memang pernah berjaya dan melakukan aktivitas ekonomi di situ. Gitu. Baik. Jadi kita akan sambung lagi Pak Ahmad perbincangan kita. Pemirsa, kami masih menyisakan satu segmen bagi Anda. Tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Puja Saldi. Pak Ahmad, saya perlu masukan Anda Pak Ahmad terkait mengenai nantinya nih ya dipublikasikan terkait mengenai moda transportasi air di Kota Surabaya. Kira-kira masukan apa yang bisa Anda berikan untuk warga Kota Surabaya atau bahkan untuk pemerintah Kota Surabaya sendiri? Silakan. Harapannya kita harus bisa melihat kebijakan ini sebagai kebijakan yang pro rakyat gitu kan. Kebijakan ini ketika pro rakyat juga harus kita dukung gitu kan. Karena apa? Agar nilai-nilai dari sejarah bangsa ini nggak hilang gitu. Saya rasa itu jangan ragu, insya Allah kami ketika berbicara mengenai program-program prokerakyatan ini pasti akan kami dukung sebagai DPR Kota Surabaya, pasti mendukung gitu kan. Untuk masyarakat juga kami akan bantu karena kami juga memiliki konstituen di daerah pemilihan kita masing-masing. Kita akan berkewajiban, salah satu tugas DPR itu adalah juga mensosialisasikan program-program pemerintah dan juga memberikan kritik-kritik yang membangun untuk perbaikan Kota Surabaya. Seperti itu. Pasti kami akan bantu untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Baik. Pak Ismail sendiri bagaimana Pak harapan untuk Kota Surabaya terkait mengenai moda transportasi air ini Pak? Ya, baik. Jadi untuk transportasi air ini yang penting perlu adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ada Jasa Tirta, ada BBWS Berantas. Jadi itu jangan ditinggalkan. Baik. Karena dia yang punya kewenangan di situ. Kemudian tidak semua sistem sungai baik internal maupun eksternal di Surabaya
itu bisa dimanfaatkan untuk transportasi air. Harus dipertimbangkan mana yang sebagai pengendali banjir dan mana yang debitnya bisa diatur. Ya, itu saja. Baik, dari Pak Ahmad ada pesan untuk pemirsa Jawa Pos TV, Pak Ahmad? Saya menyambut baik wacana yang dicanangkan oleh Pak Eri Cahyadi waktu di penghujung jabatannya, yang menyampaikan bahwasannya Surabaya butuh transportasi atau taksi air. Tentunya kita juga akan memberikan masukan-masukan yang positif untuk kegiatan taksi air ini berjalan dengan efektif. Gitu. Jadi bisa memberikan alternatif pilihan transportasi bagi masyarakat Kota Surabaya. Jadi masyarakat ketika menghadapi tensi berkendara di jalan yang cukup tinggi itu bisa stres begitu ya? Sudah stres, apalagi tanggal tua Mas, pasti stres. Belum lagi putus cinta gitu. Dengan di situ kan kita bisa berwisata perjalanan begitu ya. Tapi itu juga keselamatan juga dipertimbangkan karena itu kan juga bahaya juga ketika ada yang misalnya debit air dan sebagainya ya. Iya, ketika penumpang ini terlalu berlebihan begitu. Terlalu berlebihan juga, terus ya potensi menceburkan diri dan sebagainya. Nah, itu kan juga harus ada pengawasnya. Di setiap perahu itu juga ada pengawasnya yang memang mungkin dari BPBD dilibatkan di situ. Kan. Baik. Dan juga misalnya di terminal-terminal setempat itu kan juga bisa jadi tempat pemulihan ekonomi kreatif juga. Di stand-stand di booth-booth situ akan ekonomi juga tergerak di sekitar terminal-terminal pemberhentian dan pemberangkatannya itu Mas. Baik, kita harapkan bersama pemirsa tentunya dalam waktu dekat tentunya tidak perlu menunggu 3 tahun dulu, setidaknya minimal dalam waktu dekat 2025 begitu ada angin segar di Kota Surabaya, ada pilihan lainnya, tidak hanya transportasi darat tapi juga ada transportasi air yang bisa memudahkan Anda dalam kegiatan aktivitas dan juga memberikan refreshing bagi Anda, tidak terlalu stres begitu ya Pak ya. Jadi perjalanan sekaligus berdharma wisata begitu ya, sekaligus berkarya wisata begitu ya, bersama dengan keluarga dan juga bersama teman-teman Anda. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Ahmad. Pak Ismail, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah bisa berbincang dengan Anda berdua dan sukses untuk Anda berdua. Kita ketemu di lain kesempatan. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucari Salim mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawa Pos TV Independen, respect menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.